pagi. Tapi kok kayak masih pada ngantuk nih. Wah, kita harus cari cara nih biar bangun. Ayo berdiri dulu. Lemas dulu, lemas. Ayo, sekarang semuanya berdiri. Udah berdiri semua? Ayo, kita angkat tangannya gini. Yang bener. Ya, terus ambil nafas. Buang. Nah, kalau yang masih ngantuk boleh cuci muka dulu di wastafel. Sambil kalian lihat di sekitar kalian, kalau seandainya ada sampah, kalian boleh sekalian buang keluar. Nah, udah selesai? Oke, ibu absen dulu ya. Anita, Hadir. Anita, Sekar. Sakit tuh. Semoga cepat sembuh ya. Tolong kasih tahu ke dianya, semoga bisa segera berkumpul lagi bareng sama kita di sini. Ketua kelas di kelas ini siapa ya? Saya, Bu. Boleh coba dipimpin doanya dulu sebelum mulai pembelajaran? Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita bahas apa? Betul, makanan Indonesia. Karena minggu kemarin makanan Indonesia, jadi hari ini kita akan membahas tentang kue tradisional. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak nama-nama kue tradisional apa aja yang kalian tahu? Nah, di sini kita akan membahas dua jenis kue tradisional yang bisa dibilang anti mainstream atau kurang terkenal, yaitu kue centeng manis dari Betawi dan kue bugis dari Makassar. Kedua kue tersebut punya cita rasa yang manis dan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebelumnya ada yang tahu nggak gimana cara mengembangkan dua kue itu lebih lanjut supaya lebih terkenal dan luas di masyarakat? Nah, ini dia solusinya. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mulai dengan inovasi dari kue tersebut. Misal, ya kita mungkin bisa ngasih kue centeng manis dengan rasa varian durian supaya lebih menarik. Nah, bener banget Pak Dana. Tapi masalahnya kue tradisional tuh masih banyak banget yang mau dikenal sama orang, apalagi sama Gen Z. Karena banyak yang berpikir kalau kue tradisional tuh terlalu jadul dan kurang estetik atau kurang instagramable gitu. Nah, bener banget nih kata Bu Ufa tadi kan ngomongin tentang kemasan nih. Emang bener banget kemasan itu penting banget, apalagi buat kue tradisional. Kemasan sendiri kan selain buat mempercantik, otomatis juga buat kue terlihat lebih menarik, terus mudah dibawa dan lebih menyesuaikan dengan zaman yang ada. Contoh pertama yaitu kue centeng manis. Oke, sekarang kita mulai dengan kue centeng manis dari Betawi. Kue ini khas banget dari Betawi. Coba nanti perhatikan gambar ini. Kue yang terbuat dari ketan ini dimasak pakai santan, lalu dibungkus dengan daun pisang yang dikukus. Setelah itu, kue ini juga memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan kenyal banget. Jadi teksturnya itu lengket, tapi enak, dan santannya itu bikin ngeluarin rasa gurih atau rasa umami lah kalau kita tahu di lidah kita. Nah, di sini ada contoh kuenya, yaitu kue centeng manis yang saya bilang tadi berasal dari Betawi. Nah, tapi kalau ngomongin rasa, kue itu sederhana banget tapi unik. Nah, rasa santannya itu yang bikin unik karena dia tuh bikin gurih. Tapi ya kita bisa deh bikin kue ini biar jadi lebih modern lagi, kayak kita kasih rasa coklat, durian, atau keju. Juga kita bikin modifikasi tempatnya biar jadi lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, bener banget nih kata Bu Ufa tadi kan masalah kemasan penting nih, tapi nggak kalah penting dari kemasan itu juga cara pemasaran. Cara pemasaran tuh bikin kita dapat mengenalkan kue-kue yang tradisional ini lebih jauh. Untuk pemasarannya sendiri kita dapat melakukan pemasaran melalui media sosial. Kan sekarang banyak banget nih, kita bisa pemasaran lewat TikTok, lewat Instagram, atau lewat jejaring media sosial yang lain. Biar si kue tradisional ini nggak hilang dari peradaban, biar lebih dikenal oleh generasi sekarang. Kan banyak nih generasi sekarang yang nggak tahu macam-macam hal tentang kue tradisional yang ada. Untuk contoh yang kedua, itu ada kue bugis.
Kue Bugis ini berasal dari Makassar. Kue Bugis ini memiliki cita rasa yang manis dari gula merahnya dan cita rasa gurih dari kelapanya seperti ini. Yang membuat unik adalah campuran dari kedua rasa tersebut, yaitu gurih dari kelapa bersatu dengan manis dari gula merah menjadi isian kue Bugis ini. Nah, kue Bugis ini enak banget kan? Cuma kalau kita bawa ke pasar yang lebih luas, itu bakal kurang banyak peminat. Jadi kita ingin menambahkan sentuhan modern supaya anak-anak zaman sekarang jadi lebih minat sama kue Bugis. Seperti kita modifikasi bentuknya supaya lebih eye catching, terus kita juga bisa tambahin rasa. Nah, bener banget nih. Tadi kan kue centai manis sendiri bisa dikemas dengan kemasan yang lebih modern supaya masa simpannya bisa lebih lama. Udah gitu kita bisa bikin kreasi si centai manis ini dengan versi yang lebih mini, jadi lebih gampang untuk dimakan atau dinikmati di mana saja. Nah, setelah pembahasan dari dua kue ini, yaitu kue Bugis yang dari Makassar dan kue centai manis dari Betawi. Nah, bisa saya tarik kesimpulan, kue centai manis itu dan kue Bugis memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yaitu sama-sama berasal dari beras ketan dan rasanya yang gurih serta manis dari kelapa tersebut. Namun perbedaannya, untuk kue centai manis ia lebih gurih, lebih dapat gurihnya dari santan kelapa tersebut. Sedangkan untuk kue Bugis yang berasal dari Makassar ini lebih ke rasa manis karena ada campuran gula merah. Dari kedua kue ini, baik kue Bugis yang berasal dari Makassar dan kue centai manis yang khas Betawi, kita dapat mengeksplor lebih lanjut lagi dan melakukan inovasi untuk kedua kue ini agar menjadi lebih modern dan dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Betul, dengan sedikit inovasi kita bisa buat kue tradisional ini jadi laku di pasaran. Gak cuma di pasar Indonesia, tapi bisa sampai ke luar negeri. Nah, bener banget nih Bu Ufa. Tadi kan dari kedua kue yang tadi kita tampilin, yang pertama ada centai manis, yang kedua ada kue Bugis. Dari kedua kue itu kita bisa kembangin dengan kreatif, jadi bisa menjadi sebuah cemilan kekinian yang gak cuma terkenal dari daerah asalnya misalnya, tapi juga bisa mendunia dan dinikmati oleh semua orang. Dengan sedikit sentuhan inovasi seperti kemasan yang menarik atau pemasaran yang lebih global ke media sosial, kita dapat ikut melestarikan juga kedua kue tersebut. Nah, dari penjelasan yang tadi udah kita terangin nih, dari tadi pertama dari Pak Dana, terus ada Bu Ufa. Menurut kalian nih, apa sih kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau ngasih kesimpulan? Boleh, Nashwa. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang centai manis dari Betawi dan kue Bugis dari Makassar, Bu. Nah, betul banget nih tadi kesimpulannya dari teman kita. Tapi Ibu izin menambahkan untuk kesimpulannya. Jadi kue centai manis dari Betawi sama kue Bugis dari Makassar ini kita tuh bisa kembangin lagi atau kita beri inovasi lagi supaya kedua kue tradisional ini bisa lebih dikenal oleh dunia dan lebih diminati terutama oleh generasi muda. Nah, selain kedua kue tersebut, kita juga bisa nih kembangin kue-kue lain, misalnya kue-kue dari daerah yang emang banyak orang yang belum tahu karena kita berkecimpung di bidang boga utamanya. Kita bisa jadi wadah untuk menyalurkan hal-hal tersebut. Mungkin segitu aja dari saya. Ada nih tugas yang udah kita siapin. Tugasnya simple kok. Jadi kalian cuma disuruh nyari salah satu aja dari kue, mau kue Bugis dari Makassar atau kue centai manis dari Betawi. Nah, setelah itu kalian cari di pasar, kalian foto kuenya, lalu kalian jelaskan rasanya dan juga teksturnya. Setelah kalian jelaskan, kalian tulis tangan, lalu kalian kumpulkan minggu depan. Sudah, segitu aja tugasnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa dikerjain tugasnya dan minggu depan dikumpulin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.